Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azidan, NIM 22102071 dari kelas Ushul Tafsir IAT 4B. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan kaidah ke-22, yaitu tujuan contoh-contoh Al-Quran atau perumpamaannya dari kitab Qaidatul Hasan. Itu langsung saja. Al-Quran sebagai kitab suci yang dianggap sebagai pedoman tertinggi dan lengkap dalam kehidupan manusia, mencakup berbagai topik yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Al-Quran tidak hanya memberikan ajaran tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan petunjuk dan pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Dalam setiap topiknya, Al-Quran memberikan penjelasan yang mendalam dan jelas, serta memberikan gambaran yang dapat dipahami dengan mudah. Salah satu metode pengajaran yang tinggi dalam Al-Quran adalah melalui penggunaan perumpamaan. Allah menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan konsep-konsep penting seperti tauhid, yaitu keyakinan pada satu Tuhan, lalu perbedaan antara orang beriman dan orang musyrik, serta untuk menggambarkan amalan-amalan yang baik dan buruk. Tujuan dari penggunaan perumpamaan ini adalah untuk memudahkan pemahaman makna-makna yang bermanfaat bagi manusia, sehingga hati mereka bisa menerima ajaran dengan lebih baik. Ini merupakan bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Selanjutnya adalah analogi wahyu dan ilmu yang turun dari langit, yaitu hujan yang membasahi tanah, memberikan gambaran yang indah tentang bagaimana wahyu memberi kehidupan pada hati manusia. Seperti hujan yang memberi kesuburan pada tanah, wahyu dan ilmu yang diterima dengan baik oleh hati manusia akan menghasilkan kebaikan dan amal yang baik pula. Di sisi lain, hati yang menolak atau tidak menerima wahyu akan menjadi kering dan tidak produktif, atau hatinya akan menjadi kotor gitu. Perumpamaan tentang kesesuaian tanah dengan hati dan wahyu dengan hujan memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang terbuka dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Analogi ini juga menunjukkan bahwa hanya dengan menerima dan mengamalkan ajaran Allah, seseorang dapat menghasilkan kebaikan yang sesungguhnya. Allah juga menggunakan analogi tentang pohon yang baik yang selalu berbuah dengan kalimat tauhid yang teguh di hati manusia. Ini menggambarkan bagaimana keyakinan yang kokoh pada satu Tuhan akan menghasilkan amal yang baik dan berkelanjutan pula. Di sisi lain, Allah membandingkan orang musyrik dengan laba-laba yang membuat sarangnya yang rapuh. Ini mengilustrasikan bagaimana ketergantungan manusia pada selain Allah hanya akan menyebabkan kelemahan dan kerugian. Analogi mengenai orang mukmin dan munafik sebagai kebun yang subur dan batu yang licin juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara mereka yang tulus dalam ketaatan kepada Allah dan mereka yang hanya berpura-pura berbuat baik. Selanjutnya adalah orang-orang yang tulus dalam kebajikan seperti kebun yang indah dan subur, sementara orang munafik seperti batu yang licin, di atasnya ada sedikit tanah, kemudian hujan deras turun dan meninggalkannya dengan keras tanpa apapun di atasnya.
karena hati orang munafik tidak memiliki iman atau ketulusan, tetapi keras seperti batu. Jadi pengeluarannya tidak berasal dari iman, tetapi dari kemunafikan dan kepalsuan yang tidak memiliki dampak pada kehidupan dan kesucian hatinya. Nah, seperti hujan yang tidak memberi dampak pada batu yang licin tersebut. Nah, analogi ini menggambarkan tingkat kebaikan, keburukan, kesempurnaan, dan kekurangan. Allah menyamakan kondisi orang-orang munafik dengan orang yang berada dalam kegelapan, kemudian menyalakan api dari sumber lain. Ketika sekelilingnya mulai terang dan jalan itu terbuka baginya, cahaya mereka pergi dan dia kembali dalam kegelapan yang lebih besar dari sebelumnya. Demikian juga seorang munafik diberi cahaya iman, tetapi ketika jalan yang benar terbuka baginya, dia terpesona oleh kesulitan dan kebingungannya, sehingga cahayanya pergi dan dia tetap dalam kegelapan. Nah, dalam kegelapan atau artinya itu mereka bingung. Nah, mereka tidak akan kembali. Ini adalah sunnah Allah dan hambanya, bahwa siapa yang telah diberi petunjuk dan jelas kebenaran baginya, kemudian dia menolaknya, bahwa dia tidak akan mendapatkan petunjuk setelah itu. Karena dia menolak kebenaran dan memilih kesesatan, ini juga berlaku untuk orang-orang munafik yang telah melihat dan mengerti kebenaran, tetapi tergoda oleh kepentingan pribadi mereka dan meninggalkan iman. Analogi kedua ini adalah ketika Allah menyamakan kehidupan dunia beserta kemegahannya dan kesombongannya dengan bunga di musim semi. Bunga ini mempesona pengamat dan menipu orang-orang yang tidak tahu, membuat mereka berpikir bahwa bunga itu akan tetap ada dan mereka tidak mengharapkan bahwa suatu hari nanti akan layu. Namun pada akhirnya bunga itu akan layu dan mereka akan terpisah dari kenikmatannya dalam waktu yang singkat. Seperti musim semi yang berubah menjadi gersang dan hidup akan berubah menjadi mati. Deskripsi ini telah dilihat oleh semua penciptaan dan diakui oleh orang baik dan orang jahat. Namun kecanduan hawa nafsu dan kelemahan iman mendorong mereka untuk lebih memilih kenikmatan sementara daripada kehidupan abadi, yaitu di surganya Allah. Mungkin sekian Bapak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.